salah satu ciri-ciri abad materialisme atau ciri-ciri akhir zaman adalah materi itu sebagai Tuhan. Maka kalau ngelihat orang, lihat mobilnya apa gitu loh. Makanya suka jengkalin orang. Ngelihat orang kayak gini, ini mah bukan ustadz gitu loh. Ini mah ilmu agama nggak ada. Kenapa? Jenggot kurang panjang. Karena memang manusia dididik oleh lingkungan itu ngelihat hanya yang terlihat. Yang nggak kelihatan nggak ketahu. Makanya kalau ngelihat orang jidat hitam, orang soleh. Padahal kegesek-gesek ke sejadah, bukan sholat. Ngelihat orang jubah, orang alim, padahal tukang ebal. Tuh, jadi belum tentu. Termasuk juga pakai mobil operasional, belum tentu gitu loh. Nah, karena kita tuh selalu dididik sama lingkungan kita sejak kecil. Kalau dapat hadiah, materi. Dapat kado, materi. Tapi imaterial itu nggak pernah terlihat. Karena kacamatanya bukan iman, Ji. Ya makanya memang sama istri juga suka ngobrol bahwa Masya Allah, saya ngelihat keluarga antum luar biasa. Masya Allah. Saya doakan terus. Amin, amin. Ya? Antum tenang sama istri, antum tenang sama anak-anak, antum tenang sama kondisi sekarang. Nikmat banget gitu. Banyak hal yang kita ngerasa dimudahkan gitu, rezeki dimudahkan, yang kita dulu ngejarnya harus mati-matian sekarang serba dimudahkan gitu kan. Allah. Kita juga mikir bahwa enakan hidup gini kan, kita kerja buat Allah gitu. Daripada udah kita tahu syuting berapa rate-nya, yang kerja-kerjaan kita tahu harganya berapa gitu kan. Udah nggak buat Allah, nggak kaya juga. Dunia ada apa nggak? Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Kayak enggak, akhirat juga hilang. Aduh, ya Allah, itu rugi banget. Benar gitu kan, maksudnya ya karena kita tahu ketika di posisi itu bukan berarti mengecilkan yang lain, nggak. Tapi maksudnya kita pernah berada di posisi itu dan ngerasa bahwa ini terbidik jalan ini. Saya punya jamaah, Ji. Rumahnya di sekitar SCBD. Ada yang satu lagi Pondok Indah. Mau tidur itu pakai pil tidur 10. Kerpek. Kenapa? Ya nggak tenang. Karena tagihan, belum lagi utang, belum lagi ini itu, belum lagi mafianya, belum. Nggak tenang, Ji. Tidur mobil takut digesek orang, istri karena saking beningnya takut dicolek orang. Nggak tenang. Ji, nggak tenang, Ji. Tapi kenapa ya kalau misalnya istri kita tuh udah belajar, kita tuh tenang, karena juga tahu dosanya kan. Jadi gitu ya. Ya kan kita tenang. Jadi tenang, jadi frekuensi meriksa handphone, istri saya itu nggak kayak dulu. Oh gitu. Kalau sekarang? Nggak periksa lagi, Sat. Oh gitu. Kalau dulu kan kalau malam muka istri saya bercahaya. Oh gitu, karena lagi periksa handphone saya. Kalau sekarang? Kalau sekarang handphone udah pindah malah. Kalau sekarang handphone saya pindah. Tapi belakangan komplainnya, ini kok kamu sering banget belanja online, tahu dari mana? Berarti buka dia. Berarti buka dia. Berarti buka. Karena nggak nemu yang di tempat itu. Itu udah diperiksa, berarti nggak ada kan gitu. Waduh, berarti saya jago ngumpetinnya. Tapi ini yang membedakan dan mungkin juga kebanyakan orang menyangka bahwa ketenangan itu didapatkan ketika harta banyak. Ketika fame atau ketenaran itu banyak. Ternyata salah. Ternyata nggak ketemu. Bang Wisnu, Bang Inu itu waktu ngaji mas saya, dia cerita, saya beli rumah cash, Ustaz. Ya Cinta Fitri, berapa episode? Beli mobil cash, Ustaz. Tapi umroh nggak berangkat. Kan Inu berangkat setelah hijrah. Ingat nggak? Coba tanyain. Bang Wisnu itu setelah umroh, kenapa? Karena dia mendapatkan ketenangan. Dia bilang apa? Saya, Ustaz, duduk di majelis ilmu, itu seperti lebih dari duduk di mobil-mobil mewah yang saya punya. Nah, sekarang itu karena teman-teman yang di bawah malah nggak tahu. Yang dikejar itu salah jalan, Ji. Ini lucunya, Sat. Banyak pola yang Ustaz bilang itu. Kebetulan saya juga alhamdulillah mengalami mungkin seperti itu atau enggak, mungkin iya gitu ya. Kita dulu mengincar satu properti yang besar. Tuh kan. Harganya jauh beyond, di luar liga kita tuh. Jauh di luar ini kita. Tapi kita kepingin. Uangnya nggak sanggup segitu, gitu. Ya cuma kepingin aja gitu. Lagi bagi momen-momen belajar kita nggak mau ngambil, kita nggak ngambil cicilan, kita nggak mau ngambil cicilan. Ternyata tetap bisa terbeli, Ustaz. Nah, tuh. Ternyata apa? Barangnya yang dimurahkan. Kok bisa? Barangnya yang dimurahkan karena dia harus terbeli minggu itu. Allah caranya itu ya. Jadi bukan karena uangnya ada, tapi barangnya yang diturunkan. Benar. Jadi kan privilege itu seperti saya dengar misalnya gini, beberapa ulama kita kalau jemput pakai Alphard di mana-mana, kan? Dia nggak perlu beli Alphard karena sudah disediakan sama Alphard di mana-mana. Jadi maksudnya, betul. Untuk bisa menikmatinya nggak usah beli, udah disiapin, gitu kan? Usah toh juga nggak memiliki kok.
Dan nggak perlu ada hujahnya, tapi rasanya sama. Iya. Jadi kalau yang punya, misalnya kita punya Alphard di Jakarta, ke Bandung, kita udah nggak punya, atau ke Bali lah, kita harus nyewa punya orang. Bukan punya kita. Nah ini nggak perlu punya, di setiap kota dijemput pakai itu. Jadi ibaratnya sama rasanya, sama. Effortnya. Tapi lebih enak lagi Ji, udah ngerasain BMW, ngerasain mobil mewah, tapi punya. Dan saya punya Ji. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, saya bilang tadi lebih baik 1 triliun dan halal. Ya? Dibandingkan 1 miliar haram kan benar. Nah, saya punya dan menikmati. Nah, itu pinginnya begitu, Ji. Jadi maksud saya tuh gini loh, teman-teman tuh jangan Ustadz berarti mobilnya harus mobil odong-odong gitu loh. Oh, jangan. Saya punya BMW seri terbaru ya, dan saya nggak pakai hari ini. Kenapa? Ya ternyata begitu aja mobil itu, Ji. Di rumah ngangkrak. Beneran. Sama kayak di rumah saya, mobilnya akinya habis, isi saya mata. Mendingan dijual aja gitu. Iya, saya kesini malah pakai mobil operasional. Kenapa? Karena saya udah malas capek yang begituan gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Dunia itu ternyata kata Nabi tidak lebih daripada bangkai kambing. Betapa hinanya dunia di wajah Nabi. Jadi bagi saya mobil begituan orang, wow BMW mobil semua biasa. Biasa. Supir saya juga tinggal tunjuk. Saya punya total 4 supir saya sekarang. Saya tinggal petunjuk mau supir yang mana. Tapi bagi saya, udah mendingan nyetir sendiri. Ternyata lebih happy. Tapi ketika dicari didapat begitu-begitu aja. Iya, kita tuh sering lupa. Haus itu memang nikmatnya minum makan ketika lapar. Kalau udah kenyang itu udah batasnya udah selesai. Ini mirip sama ngobrol sama istri saya. Nah, kepengen sesuatu, kelihatan bagus, dibeli. Udah dibeli, dipakai. Sekali, 2 kali, kemudian udah. Nggak dipakai lagi, beli lagi yang lain. Yang itu kenapa? Udah nggak terlalu ini lagi gitu. Aku nggak, dulu kayaknya kamu suka banget. Nggak, sekarang udah ganti model. Ganti lagi, tambah lagi. Sampai akhirnya nggak pakai bosennya. Terus bedanya apa? Ya paling buat posting Instagram doang, ya kan? Akhirnya saya taruh di tanah waktu Perancis. Kayak gitu ngelakuin itu. Itu karena apa? Karena dia sendiri nggak biasa aja. Itu lagi heboh tuh. Saya langsung like, komen. Masya Allah itu ribuan yang komen. Waktu masalah Perancis ya, tas-tas Perancis antum buangin malah. Jadi ibaratnya mungkin waktu itu yang merasa terganggu adalah mereka yang mengagungkan benda itu. Benda itu agung bagi mereka. Jadi mereka marah-marah. Kalau berani dibakar, ngapain dibakar? Ini saya jual, kasih ke cinta Quran, lebih manfaat, banyak yang mualaf. Banyak yang jadi ngafal Quran gitu kan. Nah, terus lagi Ji, salah satu ciri-ciri abad materialisme atau ciri-ciri akhir zaman adalah materi itu sebagai Tuhan. Maka kalau ngelihat orang, lihat mobilnya apa gitu loh. Makanya suka jengkalin orang. Ngelihat orang kayak gini, ini mah bukan ustadz gitu loh. Ini mah ilmu agama nggak ada. Kenapa? Jenggot kurang panjang. Karena memang manusia dididik oleh lingkungan itu ngelihat hanya yang terlihat. Yang nggak kelihatan nggak ketahu. Makanya kalau ngelihat orang jidat hitam, orang soleh. Padahal kegesek-gesek ke sejadah, bukan sholat. Ngelihat orang jubah, orang alim. Padahal tukang ngebal. Jadi belum tentu, termasuk juga pakai mobil operasional, belum tentu gitu loh. Nah karena kita tuh selalu dididik sama lingkungan kita sejak kecil, kalau dapat hadiah materi, dapat kado materi, tapi immaterial itu nggak pernah terlihat karena kacamatanya bukan iman, Ji. Makanya di dalam Quran dikatakan apa? Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Seseorang yang percaya pada perkara yang goib. Hijrah fest, pahalanya banyak banget. Goib. Amin. Nanti antum waktu di sana, antum bilang apa nanti di sana? Antum bilang apa? Kurang besar hijrah fest. Kalau tahu kayak gini ya Allah, aku milih hijrah fest lebih besar. Bener, ini ada kisah sahabat kayak gitu. Ada kisah sahabat, namanya Sya'ban. Beliau meninggal dunia, Ji. Sebelum meninggal teriak. 3 teriakannya teman-teman. Yang pertama apa kata Sya'ban? Karena ternyata beliau itu sholat subuh selalu sholat 5 waktu selalu ada di masjid dan soft paling kanan. Jadi kalau Nabi itu Assalamualaikum warahmatullah, ngelihat ada dia di situ. Nah pernah satu saat sholat Assalamualaikum warahmatullah, nggak ada. Begitu nggak ada, kemudian Nabi bilang para sahabat ayo kita ke rumah Sya'ban. Begitu ke rumah Sya'ban, Masya Allah perginya habis subuh, nyampainya mau zuhur. Kebayang jalannya, kebayang jaraknya, Ji. Tok 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 tok, assalamualaikum, nggak keluar. Tok 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 tok, assalamualaikum, Sya'ban. Tok tok tok, assalamualaikum, Sya'ban. Keluar istrinya. Ya Rasulullah, engkau datang. Ya Rasulullah, Sya'ban mana?
Ya Rasulullah, Sya'ban wafat tadi malam. Istrinya, ya Rasulullah, Sya'ban wafat. Rasul mendoakan. Rasul bertanya, bagaimana keadaan Sya'ban? Sebelum wafat, Sya'ban teriak. Apa teriakannya? Andai lebih jauh. Bayangin antum. Nabi kan bingung, maksudnya gimana? Sya'ban teriak, andai lebih jauh. Nabi bilang apa? Itulah orang sakaratul maut, digambarkan balasan-balasan Allah itu nyata. Nyata langsung kayak gambar. Sekarang ini nah, saya ngeliat antum tuh nyata. Apa kata Nabi? Sya'ban teriak andai lebih jauh. Kenapa? Sya'ban nyesel. Kalau dia bisa jalan sholat subuh 10 kilo, 20 kilo, dia andai lebih jalan 100 kilo pun dia tempuh. Kita sekilo aja nggak. Aduh, 50 meter aja nggak sholat subuh, Ji. Yang kedua, teriakan Sya'ban. Apa teriakannya? Andai lebih banyak. Ternyata Sya'ban itu kata istrinya, kalau pulang sholat itu kantongnya selalu kosong. Tadinya berangkat itu penuh duit. Jadi kalau pulang sholat subuh, nah, antum mau gitu, kasihin. Pulang kosong. Makanya pas meninggal teriak, andai lebih banyak. Makanya saya bilang tadi hijrah fest, andai lebih besar hijrah fest, Ji. Andai lebih besar Riko, andai karya Riko itu bisa mengantarkan ratusan juta hidayah. Antum nyesel nanti, beneran saya bilang. Nyesel teman-teman. Yang ketiga apa teriakan Sya'ban? Andai lebih baru. Nabi bilang apa? Emang gimana keadaan Sya'ban? Ternyata kalau pergi selalu pakai baju baru, pulangnya baju dalam doang. Kaos gini doang. Dia dikasihnya ke orang. Jadi Sya'ban tuh nyesel. Sya'ban bilang apa? Andai lebih baru. Ji, jangan sampai antum dan teman-teman semua nyesel gitu loh. Makanya saya tuh greget banget, jangan sampai kita tuh nyesel nanti di sana. Dan masalahnya kalau nyesel kan nggak bisa balik lagi. Di situ tuh yang ngeri tuh itu, saya tuh. Kalau nggak karena ada yaumil hisab, mungkin kita, mungkin saya udah melakukan hal yang paling haram sekalipun, Ci. Andai lebih jauh, makanya saya bilang, makanya kenapa saya buat Cinta Quran Foundation, buat Cinta Quran TV, buat ini, buat itu, buat bisnis ini, buat bisnis. Kenapa? Supaya saya nanti di sana nggak teriak. Mudah-mudahan nggak teriak. Jadi yang hidupnya itu sibuk karena Allah, nanti di sana kita nggak perlu repot-repot jawab pertanyaan Allah. Jangan sampai lah datang penyesalan ya buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah saya senang lihat fenomena artis hijrah di Indonesia. Banyaknya artis hijrah, bahkan sekarang buat komunitas musyawarah, musyawarah berbagi, musyawarah peduli. Kemudian jangan dianggap itu radikalisme lah, gitu loh. Please deh, gitu loh. Itu kan perubahan orang gitu loh. Dan orang itu dari nggak baik jadi baik itu nggak terus radikal gitu loh. Tayangan, kartun mendidik orang untuk jadi adab, radikal gitu. Maksudnya jangan cepet-cepet amat gitu mikir tuh, oh orang jadi baik gitu. Pertanyaan saya, yang dirugikan apa sih?